ke areal perkebunan yang lebih jauh ke dalam. Anak-anak tersebut mengikuti melalui pasar utama. Dan kabar yang terbaru mengenai penyisiran dari polisi. Polisi juga sudah melakukan penggalian ulang mengenai titik 3 anak yang di lokasi hilang tersebut, dan hasilnya oke guys, balik lagi di channel Papa Jago TV. Buat kalian yang belum tahu mengenai 3 anak langka yang hilang secara misterius, dan di sini gua ingin berbagi cerita mengenai hilangnya 3 anak tersebut, dan gue juga bakal memberikan cuplikan kepada kalian semua dari awal hingga saat ini mengenai 3 anak tersebut. Kita di sini juga saling mendoakan, saling mengingatkan untuk ketemunya dan selamatnya anak tersebut. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk kalian tetap terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar di bawah gimana menurut kalian tentang kasus seperti ini. Oke, buat kalian semua yang baru tahu dan belum tahu apa-apa mengenai kasus yang ada di Langkat, Sumatera Utara sana, di sini gue akan membahas mengenai 3 anak tersebut, dan juga gue bakal ngebahas menurut opini gue dan menurut pandangan gue aja. Jika kalian memiliki pandangan ataupun opini yang lain, kalian bebas berkomentar di bawah. Apakah ini kasus penculikan atau tertimbun tanah atau hilang secara misterius dibawa oleh makhluk gaib? Kalian bisa komentar di bawah. Di sini kita sama-sama mereaction dan kita sama-sama ngebahas mengenai 3 anak tersebut. Di sini gue tidak ingin menuduh, sekali lagi, gue hanya opini dari diri gue sendiri. Cerita-cerita dari awal hilangnya anak tersebut, total anak hilang di sana sudah 51 hari belum ditemukan sampai sekarang, sampai detik ini. Kalaupun ini kasus hilang secara misterius ataupun tertimbun tanah, menurut gue sih dengan waktu yang lama pihak kepolisian dan supir-supir beko ataupun pekerja di sana bakal cepat menemukan. Tapi kenapa udah 51 hari tuh belum ditemukan juga? Apakah ini kasus penculikan? Mungkin ini sedikit video awal dari anak-anak tersebut yang sedang bermain di depan mesin ekskavator tersebut. Ya, gue ngeliat dari video tersebut sih 3 anak tersebut emang sangat bahagia. Dia bermain-main dengan teman-temannya. Dan ada satu wanita, kalau kalian belum tahu namanya siapa, dia itu namanya Zahra. Belum terjadinya mereka bertiga hilang, mereka sempat membuat video ataupun bisa dibilang ngevlog kegiatan dia sesaat bermain dengan kawan-kawannya. Namun setelah dia merekam kegiatan dia tersebut, tidak lama kemudian 3 anak tersebut hilang secara misterius. Warga juga membantu untuk mencari 3 anak tersebut, dan polisi di sana juga ikut serta membantu dengan semaksimal mungkin. Namun sampai saat ini berita yang gue dapat masih belum ditemukan. Gue juga cukup heran kenapa sudah 1 bulan lebih, bahkan udah ingin 2 bulan, kasus ini belum tuntas dan polisi pun belum memiliki bukti yang kuat mengenai kasus tersebut. Ya, semoga saja akan ada jalan yang terbaik untuk ketiga anak tersebut dan cepat ditemukan.
Mungkin ini hanya argumentasi gue aja, ini hanya opini gue aja. Kalau yang gue lihat dari video tersebut, mungkin ya ada kejanggalan di antara pengawas ataupun pekerja di sana yang menurut gue itu tidak logis. Karena apa? Karena setahu gue, jika ada yang bekerja di daerah sana ataupun di hutan sana dan melihat ada anak kecil yang sedang bermain, ya harusnya sebagai orang yang lebih dewasa tuh memberi tahu dan mengawasi anak tersebut agar tidak bermain jauh-jauh dari pantauan mereka, dari pantauan pengawas ataupun pekerja di sana. Dan mungkin ini video kedua mengenai pencarian 3 anak tersebut yang dicari oleh pihak kepolisian dan disertai dengan interogasi oleh pengawas ataupun pekerja di sana. Silakan simak video tersebut. Jadi menurut kalian gimana? Kalau dari gue lihat gerak-geriknya, jadi menurut kalian gimana? Kalau dari gue lihat gerak-geriknya, gerak-gerik orang yang diinterogasi oleh pihak berwajib, itu tuh sangat kayak gimana ya, kejanggalan banget menurut gue. Dari gerak-geriknya dia tuh sangat panik, geng. Mungkin ini sih penglihatan gue aja ataupun penilaian dari diri gue sendiri aja. Ya kalau gue lihat dari orang tersebut, dia tuh kayak ada yang disembunyikan. Dia nggak ingin terbuka secara nyata dan secara kooperatif. Dia nggak mau menceritakan kejadiannya bagaimana dari awal sampai akhir anak tersebut bermain. Ya mungkin ini. Dan kita juga melihat bagaimana pihak kepolisian di sana memberitahu dan juga mengumumkan bagaimana itu kasusnya di sana. Dan menurut gue sih benar juga dari pihak kepolisian yang bilang kalau ini adalah kasus penculikan anak. Ya menurut gue benar, karena kalaupun tertimbun seluas apa tanah di sana dan juga titik anak di sana kan sudah jelas bermainnya di situ. Bahkan sampai saat ini masih tidak ditemukan. Gak mungkin banget sih menurut gue. Kalaupun dia hilang diambil oleh makhluk gaib ataupun diumpetin oleh makhluk gaib, ya menurut gue sih gak mungkin. Karena cerita yang gue ambil juga dari kemarin, cerita yang sebelumnya juga gue pernah menceritakan mengenai ada salah satu kasus juga di Langkat sana yang hilang anaknya. Namun 1 orang saja, tidak sampai 3 orang yang hilang. Kalau ini 3 orang langsung bersamaan hilang secara misterius. Bahkan setahu gua, kalaupun makhluk halus hanya mengambil salah satu dari kalian, ataupun dari situ hanya mengambil 1 anak saja, tidak semuanya. Kalau gua lihat dari cerita tersebut dan gua nilai dengan sendirinya gue lah, dengan pribadi gue, ini adalah kasus penculikan. Dan gue setuju dengan pihak kepolisian kalau ini tuh kasus penculikan. Ke areal perkebunan yang lebih jauh ke dalam, anak-anak tersebut mengikuti melalui pasar utama dusun Pulka tersebut. Jadi ketika sampai di jalan rusak itu ada seorang yang ketemu Ibu Epi. Ibu Epi hanya ketemu begitu aja. Kemudian Ibu Epi kembali ke rumah dan anak itu entah gimana sudah nggak ada lagi gitu. Semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran, dan kita di sini juga saling membantu dengan berdoa anak-anak tersebut bisa kembali dengan selamat kepada keluarganya masing-masing.
Dan kabar yang terbaru mengenai penyisiran dari polisi. Polisi juga sudah melakukan penggalian ulang mengenai titik 3 anak yang di lokasi hilang tersebut, dan hasilnya masih nihil dan belum ditemukan tanda-tanda 3 anak tersebut. Ya, kalaupun 3 anak tersebut dibunuh ataupun ini kasus pembunuhan, ya pasti akan terdeteksi oleh anjing pelacak, ataupun dari pihak kepolisian juga sangat cepat. Jika ada kasus pembunuhan, menangkapnya juga sangat cepat terungkapnya. Polisi juga mencari selama 51 hari tersebut seluas 100 hektar wilayah di sana sudah dicari, namun belum ada tanda-tanda anak tersebut berada. Keterangan dari Kapolsek di Langkat sana, dia menjelaskan hilangnya 3 anak tersebut berdasarkan laporan kepala dusun Masdi dengan saksi Dedi Hartono, Nanda Pradita, Nur Talam alias Alam, Randi, dan Evi. Sesuai keterangan saksi bahwa 3 anak tersebut melihat alat berat ekskavator yang lagi bekerja mencuci parit batas sekitar 10.30 atau setengah 11 pagi. Alat berat berhenti bekerja. Para saksi melihat 3 anak tersebut bermain prosotan di area pengerukan tersebut. Saksi Evi melihat anak tersebut bermain dekat pos palang kembar areal perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling sekitar pukul 2 sore atau 14 waktu Indonesia Barat. Penyebab hilangnya 3 anak tersebut di Langkat diduga terkubur tanah, tersesat di perkebunan sawit. Di desa itu pernah ada orang hilang sebelumnya. Jadi, seperti yang gue ceritain, sebelum 3 anak tersebut hilang, ada 1 anak yang hilang juga secara misterius. Dan buat kalian yang belum nonton cerita tersebut, kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya, atau nanti kalian klik aja di pojok kanan atas, itu link videonya. Dan 4 makhluk gaib, 5 diculik orang. Ya, kalau menurut gue pribadi, ini adalah kasus penculikan, bukan kasus makhluk gaib ataupun hilang tertimbun tanah. Nggak mungkin. Ya, ini penculikan sih menurut gua. Dugaan sementara lebih ke arah penculikan anak. Ya, gue setuju. Dari pemeriksaan saksi dan petunjuk-petunjuk, perlu diarahkan ke sana, karena terkait pembunuhan belum ada sama sekali bukti-buktinya. Alamsyah atau ayah dari korban tersebut mengatakan sebelum anaknya dan 2 anaknya yang lain hilang, banyak kejadian aneh yang sering terjadi di wilayah yang sama. Oh, jadi sebelum terjadinya kehilangan anak tersebut, 3 anak tersebut, sudah banyak kejadian yang aneh di daerah sana, geng. Ataupun apa, gue juga nggak tahu kalau misalnya makhluk-makhluk gaib dipanggil kayak gitu gimana. Yang gue tahu, kalau makhluk gaib ataupun bisa dibilang jin itu, kalau menurut gue pribadi, jin itu bohong, geng, pembohong. Jadi itu biarpun kalian manggil jin untuk mengetahui anak tersebut, ya itu tuh semua bohong. Kalau menurut gue, nggak ada jin jujur. Jin tuh selalu ingin menyesatkan manusia, geng. Itu menurut pandangan gue pribadi, ya kan. Gue di sini nggak ingin saling menjatuhkan ataupun ya menjudge siapapun. Di sini hanya pribadi gue aja. Buat kalian yang memiliki pribadi yang lain ataupun opini yang lain, kalian bisa komentar di bawah. Cuman kalau menurut gue, kalau dari makhluk gaib itu nggak mungkin. Macam-macam paranormal bilang tentang keberadaan anak kami.
Oh, jadi paranormal di sana serta membantu mencari anak tersebut sudah banyak diberitahu oleh paranormal tersebut keberadaan anak-anak di sana di penculikan. Balik lagi, karena gue pribadi nggak percaya yang namanya makhluk gaib, apalagi langsung sekaligus 3 orang anak di sana. Hingga kini, polisi bersama warga masih ikut serta membantu gotong royong untuk mencari keberadaan anak ataupun bukti-bukti anak yang kuat di daerah sana. Melakukan penyelidikan, pencarian terus dilakukan, ujar Kapolsek Langkat. Di sana juga sudah menduga ataupun ya bisa dibilang ini tuh benar-benar penculikan. Ini tuh bukan lagi makhluk gaib ataupun tertimbun tanah. Ya ini udah kasus penculikan. Karena untuk kalau kasus pembunuhan ataupun ya bisa gue bilang kalau ini kasus pembunuhan ya nggak mungkin, karena tuh kalau pembunuhan tuh pasti ada tanda-tandanya, geng. Komentar di bawah, menurut kalian gimana? Semoga saja seperti yang tadi gue bilang, semoga saja anak tersebut masih bisa ditemukan dan masih diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Gua pribadi juga ikut membantu berdoa agar 3 anak dan kasus seperti ini cepat hilang, cepat selesai. Ya mungkin segitu dulu konten dari gua tentang 3 anak langkat ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini. Mungkin di lain video ataupun di next konten gue bakal ngebahas mengenai perkembangan bagaimana dari 3 anak langkat tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video dari gue. Gue Papa Jago, cabut dulu,